Pernahkah Anda terbangun tepat pukul 3 pagi dan merasakan sesuatu yang aneh? Di tengah keheningan total, meski seluruh ruangan terkunci rapat, tiba-tiba muncul kecemasan tak beralasan, seolah ada atmosfer ganjil yang menyelimuti Anda. Secara logika, Anda tahu Anda sendirian di dalam kamar. Tapi, insting di dalam otak berteriak sebaliknya. Bulu kuduk Anda berdiri, sudut mata Anda menangkap pergerakan bayangan yang samar, dan Anda merasa seperti sedang diawasi. Hampir setiap manusia, dari zaman manusia gua hingga zaman modern saat ini, pernah merasakan teror horor ini. Kita memiliki ribuan nama untuknya: hantu, arwah, jin, atau spirit. Sepanjang sejarah, kita selalu menganggapnya sebagai bukti adanya kehidupan setelah mati. Sebuah fenomena mistis yang tidak bisa disentuh oleh akal sehat. Tapi, mari kita matikan dulu semua film horor dan legenda urban itu. Mari kita nyalakan lampu logika di ruangan yang gelap ini. Bagaimana jika apa yang kita sebut hantu itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan roh orang mati? Bagaimana jika penampakan itu sebenarnya adalah fenomena fisika murni? Sebuah kesalahan teknis pada gelombang suara, jejak rekaman alam yang terputar ulang, atau yang paling gila, sebuah glitch atau kebocoran dari dimensi lain yang membuktikan bahwa realitas kita tidaklah stabil. Jawaban dari pertanyaan ini mungkin tidak melibatkan setan atau iblis, tapi jawabannya mungkin jauh lebih meresahkan daripada sekadar cerita horor. Bagian pertama, pembajakan yang terjadi di otak kita. Hal pertama yang harus kita bedah adalah alat yang kita gunakan untuk melihat dunia adalah otak kita sendiri. Kita sering percaya 100% pada apa yang kita lihat, padahal mata dan otak manusia sangatlah mudah untuk dibajak. Ada sebuah fenomena sains yang disebut infrasound. Pada tahun 1998, seorang ilmuwan bernama Vic Tandy bekerja di sebuah laboratorium yang dianggap sangat angker. Para karyawannya sering merasa depresi mendadak, merinding, bahkan melihat sosok abu-abu di sudut ruangan. Tandy, sebagai seorang saintis atau ilmuwan, menolak percaya pada hantu hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan pelakunya. Bukan arwah penasaran, melainkan sebuah kipas angin rusak. Kipas angin itu memancarkan getaran suara pada frekuensi 18,98 Hz. Ini adalah suara ultra rendah yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tetapi bisa dirasakan oleh tubuh kita. Getaran ini menciptakan resonansi pada rongga dada, menyebabkan rasa sesak, panik, dan takut tanpa alasan. Dan yang lebih mengerikan, 18 Hz ini adalah frekuensi resonansi bola mata manusia. Saat terkena gelombang ini, bola mata Anda akan bergetar secara mikroskopis. Getaran ini mengacaukan sinyal visual yang dikirim ke otak. Akibatnya, otak mencoba mengoreksi gambar yang buram itu dengan memunculkan bayangan abu-abu di pinggir penglihatan Anda. Jadi, sosok yang Anda lihat di rumah tua itu mungkin hanyalah bola mata Anda yang sedang digetarkan oleh lingkungan sekitar. Ini adalah penjelasan yang masuk akal dan menenangkan. Tapi, penjelasan ini memiliki satu lubang besar. Infrasound bisa menjelaskan bayangan buram, tapi ia tidak bisa menjelaskan informasi. Bagaimana dengan hantu yang terlihat jelas? Hantu yang berjalan menembus tembok dengan rute yang sama setiap malam? Bagian kedua, teori pita batu. Disinilah kita masuk ke teori kedua, The Stone Tape Theory. Bayangkan sebuah kaset rekaman pita atau sebuah piringan hitam. Benda-benda itu hanyalah plastik dan vinil. Benda mati, tapi jika kita menggoreskan jarum di atasnya, ia bisa mengeluarkan suara, nyanyian, bahkan tangisan dari masa lalu. Sekarang, lihatlah dinding rumah Anda. Lihatlah batuan di kastil tua atau pondasi bangunan bersejarah. Banyak material bangunan mengandung silika dan kuarsa, mineral kristal yang sama yang kita gunakan untuk menyimpan data di chip komputer dan jam digital. Teori ini mengajukan ide yang radikal, bahwa emosi manusia yang ekstrim adalah sebuah ledakan energi listrik. Saat terjadi peristiwa traumatis seperti pembunuhan, penyiksaan, atau kematian yang penuh kesedihan, ledakan emosi itu menghasilkan energi elektromagnetik yang sangatlah kuat. Energi itu tidak hilang. Ia tercetak atau terekam ke dalam material batu dan air di sekitarnya. Tersimpan di sana selama ratusan tahun, menunggu diputar ulang.
Jadi, saat Anda melihat sosok wanita menangis yang berjalan menembus tembok di sebuah rumah tua, Anda tidak sedang melihat hantu yang sadar. Anda tidak sedang melihat jiwa. Anda sedang menonton video hologram yang diputar ulang oleh alam. Itulah sebabnya hantu jenis ini tidak pernah menanggapi Anda. Mereka selalu melakukan hal yang sama, di jam yang sama, dan selalu berulang-ulang. Mereka hanyalah gema, sebuah rekaman rusak yang terjebak di dalam tembok. Namun, teori ini masih menyisakan pertanyaan. Bagaimana dengan hantu yang sadar? Bagaimana dengan fenomena di mana entitas tersebut menatap balik ke arah Anda, bahkan berinteraksi dengan Anda? Bagian ketiga, kebocoran multisemesta. The Thinning Veil. Inilah bagian yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap realitas. Jika hantu bukan rekaman dan bukan halusinasi, maka kemungkinannya tinggal satu, mereka adalah tetangga yang bocor. Dalam fisika kuantum, ada konsep yang disebut Many Worlds Interpretation. Teori ini menyatakan bahwa setiap kemungkinan sejarah terjadi di semesta yang terpisah-pisah, namun saling bertumpuk di ruang yang sama. Di semesta A, rumah Anda saat ini kosong. Di semesta B, rumah yang sama mungkin masih ditinggali oleh orang-orang dari tahun 1920-an. Biasanya, dinding pemisah antar dimensi ini tebal dan solid. Kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka tidak bisa melihat kita. Tapi, terkadang, dinding realitas ini menipis. Apa yang kita sebut hantu mungkin hanyalah momen ketika frekuensi dimensi kita bergesekan dengan dimensi sebelah. Terjadi kebocoran visual dan audio. Coba pikirkan satu hal yang jarang dibahas orang. Kenapa hantu memakai baju? Jika hantu adalah jiwa atau roh orang mati, bukankah seharusnya mereka telanjang? Apakah baju punya arwah? Apakah gaun putih atau seragam tentara punya jiwa yang ikut mati? Tentu tidak. Konsep roh berbaju itu tidak masuk akal secara spiritual, tapi konsep itu sangat masuk akal secara fisika kuantum. Jika yang Anda lihat adalah biasan atau proyeksi dari dimensi lain, maka wajar jika Anda melihat mereka lengkap dengan apa yang mereka kenakan saat itu. Anda tidak melihat roh, Anda melihat orang. Orang yang masih hidup tapi berada di frekuensi waktu yang berbeda. Dan inilah bagian yang paling mengerikan dari teori ini. Jika Anda bisa melihat mereka, berarti mereka juga bisa melihat Anda. Saat Anda ketakutan melihat sosok bayangan di koridor, mungkin di dunianya, dialah yang sedang ketakutan melihat sosok Anda. Bagi mereka, Andalah hantunya. Andalah penampakan masa depan yang menghantui rumah mereka. Bagian keempat, error dalam simulasi, the glitch. Namun, ada satu teori terakhir. Teori yang paling relevan dengan dunia digital kita saat ini. Bagaimana jika alam semesta ini, seperti yang sering kita bahas, adalah sebuah simulasi komputer raksasa? Dalam setiap program komputer atau video game, pasti ada yang namanya bug atau glitch. Apa itu hantu dalam konteks simulasi? Hantu mungkin adalah deleted files atau file terbuang yang tidak terhapus dengan sempurna. Mereka adalah sisa-sisa data karakter yang sudah mati, tapi kodenya masih tersangkut di dalam memori sistem. Sistem gagal memuat keberadaan mereka secara utuh, sehingga mereka tampak transparan, putus-putus, atau melayang. Ini menjelaskan kenapa mereka bisa menembus tembok. Dalam istilah game development, ini disebut kesalahan collision detection. Hukum fisika di simulasi ini tidak lagi berlaku bagi mereka, karena sistem tidak lagi mengakui keberadaan mereka sebagai objek padat. Mereka adalah error, sampah data yang tertinggal di server alam semesta. Jika teori ini benar, maka setiap penampakan hantu adalah peringatan. Peringatan bahwa realitas yang kita tinggali ini tidak stabil, bahwa sistemnya mulai rapuh, bahwa kita hanyalah barisan kode yang sewaktu-waktu bisa mengalami glitch yang sama. Kesimpulan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, apakah hantu benar-benar ada? Sains mungkin bisa menjelaskan 90% dari fenomena itu sebagai gelombang suara, gas beracun, atau tipuan otak, tapi tetap ada 10% misteri yang tersisa, jejak-jejak yang tidak bisa dihapus oleh logika. Entah mereka adalah gema dari masa lalu yang terekam di batu, entah mereka adalah pengunjung dari dimensi kuantum yang bocor, atau entah mereka adalah glitch dalam simulasi kita. Keberadaan hantu mengajarkan kita satu hal yang rendah hati, bahwa persepsi manusia sangatlah terbatas.
Kita hidup di dalam kotak kecil yang diterangi cahaya 5 indera kita. Sementara di luar kotak itu, ada lautan kegelapan yang luas dan penuh dengan hal-hal yang tidak kita pahami. Mungkin kita tidak perlu takut pada hantu. Kita harusnya takut pada apa arti keberadaan mereka bagi kita. Mereka adalah pengingat bahwa dinding antara ada dan tiada jauh lebih tipis dari yang kita kira. Jadi malam ini, saat Anda mematikan layar HP Anda dan ruangan menjadi gelap total, jika Anda merasa ada sesuatu di pojok kamar Anda, jangan langsung lari. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sedang melihat hantu? Atau Anda sedang melihat diri Anda sendiri dari dimensi yang berbeda? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus menjelajahi sisi gelap dari pengetahuan.